Shadaqallahul Azim. Al-Maidah 93. Laisa 'alal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu. Tidaklah 'alal ladzina amanu atas orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan as-solihati, kebajikan. Beriman, ya berbuat kebajikan itu amal soleh. Junahun, berdosa apa-apa. Kenapa? Fima fa'imu, tentang apa yang mereka makan dahulu. Sebelum beriman nih, mungkin dia makan yang Allah haramkan, minum yang Allah haramkan, apa-apa gitu. Tidak mata'au, apabila mereka kemudian bertakwa, taubatlah gitu. Wa amanu, di samping bertakwa dia beriman. Wa amilus sholihat, bertakwa, beriman, mengerjakan datur amal soleh komplit. Itu menghapus perbuatan dulu yang makannya mungkin subhal haram, ini ayatnya. Tapi nanti ayat ini sebagian pendapat dimaksud, apa bu dimaksud bu? Diganti, dihapus dengan ayat baru yang mengharamkan minuman keras. Surat apa? Al-Maidah 90 di atasnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibu. Jauhi, gitu. Dimaksud dalam ayat ini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa amanu wa amilus sholihat, summa taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa terus istiqomah. Wa amanu, dan mereka beriman. Summa taqaw wa ahsanu, kemudian mereka tetap bertakwa. Wa ahsanu, mereka berbuat kebaikan, konsisten tetap dalam menjalankan semua yang Allah perintahkan dan dia jauhi semua yang Allah larang. Itu perbuatan dulu terhapus tuh gitu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai kepada siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Diusahakan kita sebagai orang yang beriman jaga akhlak kita, jangan sampai kontras. Orangnya rajin banyak maaf, tapi ngomongin orang jalan terus, gibahin orang jalan terus, kontras tuh. Doa itu ibadahnya tuh, tapi kok gibahin orang? Kenapa? Karena nggak suka. Makanya jauhi, hindari hati benci sama orang, buang jauh-jauh. Tapi nyakiti dia, sudah maafin, mau dibawa mati rasa bencinya, jangan. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan bersih. Kita kesini nggak bersih, ya nggak punya dosa, ya kan? Pulang pun kepada Allah seperti bayi dong. Kan begitu idealnya. Gak punya dosa sama orang, gak punya otak sama orang, sangkut paut dengan orang. Itu jangan pernah menzalimi orang sampai dibawa mati. Subhanallah. Nyakitin perasaan orang sampai dibawa mati, jangan. Jaga hati kita, lisan kita,
Tapi dia pulang aja masuk sudah maafin saya, kita diam saja, nggak usah dibahas, biar Allah yang ngatur kan. Ya loh, jangan terpancing emosi. Allah alam biswab. Al-Ma'idah 94. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita nih, la yabluwannakumullah, niscaya Allah benar-benar akan menguji kalian. Makanya resiko hidup di dunia ini lebih baik siap diuji, lebih baik siap susah sengsara ketimbang siap bahagia. Kenapa? Hidup itu pasti ujian, diuji terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan, kan jelas ayatnya. Kesusahan, cari duit susah, cari ekonomi berat, itu berisiko kita hidup. Sampai di mana kita sabar diuji. Tadinya rajin ibadah nggak kuat, tadinya senang sholat sunnah, ada ujian dari Allah, wajibnya doang. Jangan. Ya benar. Liyabluwannakumullah bisyai'in, ini menguji kepada siapa? Minasyaidi, dengan sesuatu dari buruan. Tanaluhu aidikum, yang tangan-tangan kalian peroleh. Bisa tuh kamu nangkep buruan, begitu tuh maksudnya. Warimahukum, tombak-tombak kalian belum bisa, itu gampang sih buruannya. Pakai tombak bisa, pakai tangan, itu uji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liya'lamallah, supaya Allah mengetahui mayyakhafuhu, siapa yang takut padanya, bil-ghaib, meskipun dia tidak terlihat, meskipun Allah gaib. Kenapa ini? Kapan? Nah gitu ya. Ini nanti disambung dengan ayat berikutnya tuh 94 ya 95 nya. Famaniyahtada, maka barang siapa melampaui batas, ba'da zalika, sesudah itu, falahu azabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Nah ayat ini bersambung dengan ayat 95. Apa itu sambungannya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulu, janganlah kalian membunuh. Membunuh apa? As-soida. Apa itu as-soida? Buruan. Tadi buruannya itu gampang ditangkap tuh pakai tangan. Bapak dulu juga gampang tangkap tuh pakai tombak, malah ini lebih gampang. Namun Allah la taqtulu soida, janganlah kalian membunuh buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian berihram gitu. Lagi haji, lagi umrah misalnya, ihram, jangan kau bunuh binatang buruan, kalian lagi ihram gitu. Ibaratnya nih lagi sholat atau cincang, batal sholatnya, itu lebih lagi. Lagi ihram nih, jangan ngatur buruan. Gampang sih buruannya, jangan, nggak boleh. Ya Allah perintahkan la taqtulu sayda wa antum hurum. Lantas Allah menyatakan, namanya manusia ya bandellah, dilarang, dilanggar. Wa man qatalahu minkum, barang siapa di antara kalian membunuhnya muta'ammidan, sengaja. Allah suruh jangan dong membunuh, semua itu membunuh dia.
cari burung buruan, hewan buruan. Mana saya begitu loh, bandel gitu. Fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami, maka balasannya kata Allah, ya sudah, kalau kalian membunuh binatang buruan, kalian lagi ihram, ya sudah, balasannya itu mislu ma qatala, seperti apa yang dia bunuh. Kantimu hewannya yang nangkep rusak misalkan 50 kilo dagingnya misalnya, cari yang 50 kilo dagingnya rusak itu, kurang lebih begitu. Kambing misalkan, kita nangkep nih kambing 50 kilo misalkan, cari binatang yang 50 kilo dagingnya harus padat. Mislu ma qatala minan na'ami, seperti apa yang bunuh sebelah itu, hewan ternak itu. Yahkumu bihi, yang memutuskan itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zawa adlin minkum, dua orang adil, orang hakim lah pemutus hukum. Satu boleh nggak? Batal kalau satu yang memutusin. Di sini zawa adlin minkum, dua orang adil di antara kalian. Makanya kalau bisa saksi, syarat saja. Kalau saksi diusahakan dua. Kalau yang satu meninggal, kan ada yang satu lagi. Namanya umur begitu. Jual tanah, jual rumah, beli rumah, misalnya diusahakan saksinya ada dua. Kenapa harus dua? Lebih kuat. Kalau yang satu misalkan tadinya di sini di Petamburan, sekarang ada di Sumatera, tanah di Petamburan diseketakan, ada satu lagi di sini, kan begitu. Saksinya itu sudah dibeli sama saya, contoh saja itu. Sehingga di sini saya katakan zawa'at minkum, dua orang. Tapi yang adil, jangan satu adil satu curang, jangan. Adiyam bali wal ka'bati, binatang tersebut sebagai kurban. Bali wal ka'bati, dibawa dulu ke Ka'bah tuh. Setelah sampai di sana, potonglah gini loh. Kalau belum nyampe ke Ka'bah, jangan disembelih dulu, gitu lebih. Al-kafaratu ta'amu masakin, gak mampu ya Allah, gitu loh. Misalkan kita gak mampu, Allah gak aku. Bagaimana kalau gak mampu? Al-kafaratu ta'amu masakin, berikan makan tuh kepada siapa? Al-miskin, masakin. Kayak kemarin tuh, sumpah, pelanggar sumpah. Allah itu bijak sekali itu. Gak mampu ya Allah, ya sudah ini. Yang ini gak mampu ya Allah, ya sudah ini. Yang ini gak mampu juga ya Allah, ya sudah puasa 3 hari. Allah itu bijaksana sekali. Jangan sampai kita sebagai manusia aku begitu. Wallahu a'lam. Al-adlu zalika, yang gak mampu ya Allah kasih makan orang miskin. Saya aja miskin ya Allah, tapi saya melanggar. Allah maafin lagi, ya sudah, siap puasa. Makanya kalau orang yang rajin puasa sunnah, ya misalkan rajin puasa sunnah nih, itu setingkat pahalanya itu kayak orang bersedekah itu. Karena ini termasuk, puasa ini termasuk salah satu pengganti kafarat. Artinya apa? Itu bobotnya puasa itu besar. Kalau yang mampu usahakan istiqomahkan puasa sunnah tuh Senin, Kamis. Kalau enggak pertengahan bulan tuh
13, 14, 15 bulan Dzulhijjah, jangan bulan Masri. 13, 14, 15 bulan nasional, jangan Dzulhijjahnya itu kalau bisa. Oh, ada yang rajin sholat bulan sunat nggak bohong? Coba, kan kalau ibu bukan di rumah tuh, coba buat puasa, doain dah anak kita, keturunan kita biar jadi anak yang soleh soleha, digampangkan usahanya, kan itu dari orang tua, dari siapa coba? Liyazuqa wabala amri. Apa tujuan Allah? Agar dia merasakan akibat buruk perkara dosanya. Gitu. Ya kapok, jangan kalau Allah larang taati gitu. Maksudnya begitu, dilarang, dilanggar. Allah amma salam, Allah menyatakan Allah amma salam. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari apa yang telah berlalu. Ya sudahlah, yang berlalu. Jangan diulang lagi. Kalau begitu kita banyak dosa, banyak maksiat, berlumuran dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cuma minta satu, tobat sebelum mati gitu. Jangan tenggelam dengan dosa. Tadinya nggak pernah sholat, sudah tua nih, jangan tinggalin sholat gitu loh. Kalau begitu tuh, Allah maaf dosa kalian yang dulu nggak pernah sholat misalnya, minum-minuman keras misalnya, tobat. Allah amma salam, Allah memaafkan dari apa yang telah berlalu, yang dulu-dulu asal apa? Taubat. Perbaiki dirinya, tadinya nggak pernah sholat, jadi rajin sholat. Tadinya malas baca Quran, paksa baca Quran. Orang harus dipaksa, paksa zikir. Kalau sudah terbiasa zikir, enteng itu, coba tak zikir. Sholat zikir, sholat tahajud, tapi susah, dipaksa. Ambil air wudhu, ngantuk mana yang di sana, sholat. Begitu, ilmunya begitu. Ya itu tadi, ilmu paksa namanya ya. Kalau mengikuti hawa nafsu, ngantuk lah. Jangan pas kita bangun tengah 3, jam 3, ambil air wudhu, sholat. Kalau kayak gitu, ya apa deh? Ya kemudian kan istrinya jauh nih, junub lah, langsung bikin air wudhu dan paksa begitu. Karena iblis itu melitik terus. Berapa aja sholat tahajudnya, wah itu mati. Patah kemudian maling-maling di musuhnya gitu. Jangan. Wamana ada, maka orang siapa kembali berbuat dosa, apa Allah ancam bayang dan berdoa minum, maka Allah akan menyiksa. Tadi sudah terpati, sudah terhapus dosanya, berbuat dosa lagi. Bayang dan minum, maka Allah akan menyiksa terhadapnya. Wallahu azizun dzul, dan Allah Maha Perkasa yang memiliki siksa. Mudah-mudahan kita semua jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala semua anak keturunannya saleh dan salehah. Bismillahirrahmanirrahim.